Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode perancangan program pertemuan 13 masih perancangan berorientasi objek, tapi kali ini untuk multi kelas. Ini adalah pokok bahasan kita, yaitu hubungan antar kelas, inheritance, dan polimorfisme. Keunggulan OOP yaitu pada kemampuan dalam membangun program yang besar, ya. Tapi dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Untuk mendesain kelas kita bisa menggunakan diagram UML. Yang terdiri dari UML itu kan ada banyak diagramnya, salah satunya bisa kita gunakan adalah kelas diagram. Lalu bagaimana hubungan antar kelas? Yang paling sederhana yaitu hubungan dua kelas independen, jadi tidak saling tergantung. Yang kedua, bisa saja kelas dibuat oleh kelas lain. Nah, kelas mungkin saja mewarisi. Kita bisa buat dia dapat mewarisi seluruh atribut dari kelas induk. Jadi pada poin 2, kelas mungkin dibuat oleh kelas lain. Berarti di sini ada kelas induk, ada kelas turunan. Nah, kita bisa buat seluruh atribut kelas induk itu diturunkan ke kelas turunannya atau tidak. Begitu pula dengan metodenya, ya. Metode di sini maksudnya adalah operasi. Jadi kelas induknya bisa apa, kemudian kelas anaknya juga bisa mempunyai operasi atau perilaku yang sama dengan induknya. Nah, lalu asosiasi atau hubungan antar kelas menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara satu objek dengan objek yang lain. Asosiasi memungkinkan satu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada dua jenis, yang pertama adalah asosiasi dua arah dan asosiasi satu arah. Contohnya adalah mobil dan garasi. Di sini masuk pada kelas independen karena mobil tidak tergantung pada garasi atau keberadaan garasi juga tidak tergantung pada mobil. Kemudian pada asosiasi terdapat multiplisitas, ya, yaitu jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Sebenarnya agak mirip seperti ERD. Kan di ERD itu ada kardinalitas, ya. One to many, many to many, many to one. Nah, ini kalau di dalam kelas ada yang disebut dengan asosiasi. Contohnya adalah ini, misalkan satu dosen mengajar satu mata kuliah, kemudian banyak mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut gitu. Jadi Anda perhatikan notasinya, situ ada angka 1 titik-titik bintang. Misalkan ini kalau diimplementasikan dalam pemrograman, ya. Jadi kita misalkan punya kelas A, kemudian kita punya kelas B. Kemudian di situ kita punya misalkan metode B dan metode A. Di sini juga, ya, di bawahnya kita misalkan punya metode B atau operasi atau perilaku. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu, ya. Kemudian agregasi yaitu hubungan satu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib. Seperti misalkan kelas buku dan kelas daftar pustaka. Nah, untuk kelas diagramnya digambarkan dengan simbol seperti diamond atau belah ketupat, ya. Komposisi yaitu hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Seperti misalkan kalau misalkan buku itu sudah pasti ada isinya. Nah, misalkan properti buku ini, properti buku yaitu judul pengarang, properti isi adalah nomor halaman dan pokok pembicaraan atau tema. Nah, di situ Anda perhatikan di garisnya sebelah kiri ada diamond atau belah ketupat, itu yang berwarna hitam, ya. Kalau tadi agregasi kosong atau putih. Kemudian ada generalisasi, yaitu diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek satu kelas. Jadi untuk menunjukkan bahwa kelas turunan itu induknya yang mana, itu menggunakan simbol yang ada segitiganya. Misalkan di sini ada kelas turunan kredit, cash, dan check. Kemudian kelas induknya adalah payment maksud saya, dengan atribut amount. Kemudian di situ ada
implementasi dari generalisasi, tapi ini pakai Java ya. Anda lihat kelas person yang atas itu adalah kelas induk, yang bawah adalah kelas employee. Kelas employee untuk menunjukkan itu anaknya, kelas employee adalah anaknya atau turunan dari kelas person dengan menambahkan kata extend person. Ini kalau di Java. Kalau di C++ kita tidak menggunakan kata extends tapi menggunakan titik 2. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian di situ untuk kelas person itu di bawahnya ada metode person, namanya sama ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa apabila nama metode sama dengan nama kelasnya, maka metode itu disebut dengan konstruktor. Di bawah juga ada konstruktor employee. Kemudian yang disebut dengan polimorfisme. Polimorfisme adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polimorfisme diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Jadi overriding itu subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Di sini subclass itu maksudnya kelas turunan ya, superclass itu maksudnya kelas induk. Nah, tujuannya adalah supaya subclass atau kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Jadi mirip seperti induk, tapi dia punya ada perbedaan lah dengan induk. Yaitu dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Jadi kita lihat di sini, misalkan kita punya kelas induk atau kelas orang tua yaitu employee. Terus ada kelas anak yaitu kelas manager. Kita lihat situ public class manager extend employee. Ini dalam Java ya. Kalau extend berarti kelas manager itu turunan dari kelas induk employee. Kemudian di dalam kelas induk employee kita lihat ada atribut name, salary sama birth date. Kemudian ada metode get details. Nah, kita lihat anaknya juga punya metode get details. Nah, ini yang disebut dengan overriding. Kemudian yang disebut dengan overloading yaitu menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada satu kelas. Tujuannya memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Contohnya adalah ini. Misalkan kita punya sebuah di situ metode ya. Anda lihat situ ada static double luas, di bawahnya ada static int luas. Nah, static double luas dan static int luas itu metode berada di dalam konstruktor ya, atau bisa di dalam kelas yang sama, itu dalam satu lingkup yang sama tapi ada dua, maksudnya ada nama yang sama yaitu luas. Anda lihat luas yang atas, yang bawah luas lagi gitu. Jadi metode itu dua-duanya namanya yang sama yaitu luas. Nah, ini boleh, ini disebut dengan overloading, tapi nggak boleh sama banget, harus ada perbedaan. Di situ Anda lihat luas itu sebelah kirinya kan double, yang bawah sebelah kirinya integer. Jadi dua-duanya berbentuk fungsi yang tidak mengembalikan fungsi yang mengembalikan nilai, tapi dia berbeda tipe. Namanya boleh sama, tapi tipenya harus beda. Atau misalkan parameternya kita tambahkan parameter. Jadi Anda lihat di situ di dalam tanda kurung setelah kata luas, kalau yang atas itu double R, yang bawah adalah integer S. Jadi intinya overloading itu boleh membuat metode yang sama, namanya sama persis, cuma harus ada perbedaan. Biasanya perbedaannya itu dengan menambahkan parameter atau membedakan tipenya kalau dia berbentuk fungsi yang mengembalikan nilai. Mudah-mudahan paham ya. Kita beralih ke contoh dalam implementasi bahasa pemrograman C++. Kita akan membuat kelas induk, yaitu saya beri nama kelas ortu ya. Nah, nanti di sini kita di dalam kurung kurawal ini kita bikin variabel atau properti dan metode apapun. Kemudian ini program utamanya. Nanti kita akan buat objek di program utama seperti minggu lalu sudah disampaikan. Nah, misalkan saya akan membuat kelas anak. Caranya adalah kita kasih nama misalkan kelas anak .2 public ortu. Nah, dengan penulisan public ortu atau public induknya, maka di sini menjadi kelas anak adalah anak dari kelas ortu. Cara isinya nanti
sama ya, misalkan di dalamnya ada properti, ada metode. Lalu misalkan saya buat kelas tetangga. Nah, kelas tetangga ini misalkan kelas yang tidak ada hubungannya dengan kelas ortu. Nah, ini nggak masalah ya. Kita bisa bikin banyak kelas, tergantung kebutuhan. Ada yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, atau sebagai kelas induk dan kelas turunannya. Nah, misalkan kita buat properti. Misalkan di sini warisan bertipe integer. Lalu saya public. Maka ini kita bisa akses di bagian lain dari program. Misalkan di program utama. Saya misalkan membuat objek bernama Henny misalkan ya. Kemudian nanti saya bikin objek ini masuk ke kelas orang tua. Nah, maka saya tuliskan sebelah kirinya ortu. Jadi objek Henny adalah masuk kelas orang tua. Kalau misalkan saya mau objek Henny masuk kelas anak, berarti sebelah kirinya saya tulis anak ya. Nah, misalkan saya mau mengakses properti orang tua seperti minggu lalu yang sudah sampaikan, yaitu menggunakan nama objek diikuti titik diikuti nama properti. Begitu pula mengakses metode sama, diikuti dengan objek, diikuti dengan titik, diikuti dengan nama properti. Misalkan saya berikan nilai 10 ya. Nah, ini programnya jalan. Kemudian misalkan saya ganti modifiernya dengan protect. Lalu saya jalankan error ya. Kenapa error? Karena protect itu berarti properti hanya bisa diakses oleh turunannya saja ya. Apalagi private ya, bahkan kalau misalkan anaknya pun tidak bisa mengakses ya, error tadi ya kita lihat. Kemudian kita ganti public aja ya. Di sini saya sudah menunjukkan bahwa dengan modifier protect dan modifier private, bagian lain dari program tidak bisa mengakses. Nah, sekarang misalkan saya ganti objek Henny masuk kelas anak ya. Nah, di sini kita bisa mengakses warisan. Meskipun properti warisan itu di kelas orang tua, di kelas ortu. Anda lihat di situ Henny masuk objek anak. Tapi pada saat saya mengakses warisan kan adanya di ortu, itu bisa ya. Nah, misalkan saya punya metode, saya bikin metode. Saya kasih nama inherit. Biar nggak bingung ya, kita ganti aja aset. Karena takutnya kalau istilah asing nanti disangkanya harus begitu bikin metode untuk turunan. Nah, di sini misalkan saya pakai propertinya di kelas ortu. Ini kan saya bikin di kelas anak nih metodenya. Nah, terus saya akses, ini bisa warisan, saya hapus di sini. Nah, saya akses metode karena saya bermaksud untuk mengakses metode anak ya. Nah, ini bisa. Jadi di sini saya kurang kata public ya. Baik properti maupun metode, kita harus tambahkan modifier public, protect atau private. Nah, jadi di sini kita jalankan ya, berhasil. Kemudian di sini kita lihat bahwa aset adalah metode anak. Tapi di dalam metode anak ada warisan, ada properti warisan orang tua. Di protect. Kalau misalkan kita private warisannya, sementara metode anak mau mengakses, nah ini nggak bisa ya, karena private itu hanya untuk kelas tersebut, bahkan tidak bisa diakses oleh turunannya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan, nah itu tadi mengenai kelas anak dan modifier ya. Saya akan menunjukkan tentang polymorphism. Jadi di materi yang sudah disampaikan ada yang disebut dengan overriding dan overloading. Saya misalkan membuat sebuah metode ortu bekerja.
Nah, kemudian saya publish. Nah, saya mau bikin anak juga mempunyai metode yang sama, yaitu bekerja juga. Nah, inilah yang disebut dengan overriding. Jadi mempunyai metode yang sama pada beda kelas, yaitu void bekerja. Ya, ini kalau kita jalankan berhasil. Nah, kita juga bisa, ini disebut dengan overriding ya. Kemudian kita akan buat polymorphism dengan konsep overloading. Overloading yaitu membuat metode yang mempunyai nama yang sama, tapi harus punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini tidak bisa, karena sama tapi sama persis nggak boleh. Kita harus bedakan, biasanya dibedakan dari adanya parameter seperti ini. Misalkan jam kerja ya misalkan. Nah, ini yang disebut overloading adalah metode yang sama pada kelas yang sama, tapi nggak boleh sama banget. Namanya boleh sama, tapi nggak boleh sama persis. Kita biasanya membedakan dari ditambahkan parameter. Bagaimana dengan kelas anak? Boleh nggak bikin overloading? Boleh, bisa. Nah, kalau kita coba di kelas anak namanya sama, tetap aja error, karena prinsipnya yang namanya overloading itu tidak boleh sama persis. Jadi misalkan kita buat di sini berbeda, maka programnya bisa berjalan. Nah, itu konsep. Tadi Anda sudah melihat bagaimana implementasi dalam pemrograman C++. Anda bisa membuat program yang sama dengan tema yang berbeda, seperti misalkan Anda bisa bikin kelas-kelas mobil, garasi seperti yang ada di slide ini ya, atau misalkan kelas mata kuliah, dosen dan mahasiswa. Program yang tadi saya buat contohnya dalam C++ itu saya hanya menuliskan konsepnya. Anda lihat tadi di dalam kurung saya tidak memberikan banyak atribut atau properti atau metode atau perilaku atau operasi ya, karena saya berharap konsep dari terminologi yang ada di dalam teorinya itu Anda paham. Nah, kalau misalkan konsepnya sudah paham, baru nanti Anda bisa kembangkan ke dalam program yang lebih lengkap ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.